Sementara itu pemirsa, konferensi pers yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana sempat diwarnai keributan. Bohong. Bapak, tidak ada jarak dalam zonasi itu yang jadi seleksi, hanya usia. Bapak hormati kami, ini forum. Bapak tak hormati orang tua murid ribuan kan bisa masuk sekolah. Pak Sony, Tahan saya, silakan. saya jelaskan ya. Bapak juga dibohongin terus. Bohong, nggak ada seleksi jarak. Enggak, kalau ini nggak didengar. Saat Kepala Dinas Pendidikan DKI sedang menjelaskan mengenai seleksi zonasi dalam PPDB DKI Jakarta, di hadapan media tiba-tiba saja seseorang muncul dan berteriak. Pria tersebut menuding Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah berbohong. Karena pada kenyataannya seleksi zonasi tidak berdasarkan domisili atau jarak, melainkan faktor usia siswa. Pria tersebut pun diminta meninggalkan ruangan konferensi pers. Sementara Kepala Dinas Pendidikan enggan menanggapi protes tersebut. Bagaimana tanggapan? Harusnya kita lanjut. Saya bisa lanjutkan? Ya. Lalu bagaimana tanggapan Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengenai protes yang dilayangkan para orang tua siswa mengenai sistem PPDB DKI Jakarta tahun ini? Kita akan langsung bergabung dengan rekan Tiara Harahap. Tiara, bagaimana sejauh ini jalannya konferensi pers di sana? Yaumi, Desti dan juga pemirsa, memang untuk konferensi pers yang digelar di Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini baru saja selesai sekitar kurang lebih setengah jam yang lalu, yang memang langsung diinformasikan begitu oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana. Yang tadi juga ada beberapa poin penting yang berhasil kami garis bawahi begitu untuk inti dari konferensi pers sendiri, yakni adanya penggunaan usia yang belakangan ini kita ketahui bersama cukup kontroversial begitu. Untuk selain zonasi, ini pertimbangan usia dari yang tertua ini juga menjadi salah satu persyaratan untuk penerimaan siswa baru di tahun 2020-2021 ini. Untuk penggunaan usia ataupun juga persyaratan usia ini, memang tadi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut bahwa memang persyaratan usia ini merupakan suatu keharusan karena pertimbangan adanya daya tampung dan juga demografi Jakarta yang cukup beragam begitu. Nah, selain itu juga tadi diinformasikan pula untuk daya tampung per tanggal 25 Juni 2020 di DKI Jakarta sendiri, untuk kelas sekolah dasar sendiri ini adalah sebanyak 178.448, sementara itu untuk SMP ini sebanyak 158.263, dan juga untuk SMA ini sebanyak 73.154. Sementara itu juga data per 25 Juni 2020 ini untuk rentang usia paling banyak, Desti, Yaumi dan juga pemirsa, ini untuk kelas SMP yakni pada usia 12 tahun 6 bulan hingga 13 tahun. Sementara untuk dari SMP menuju ke SMA ini yang paling banyak diterima adalah usia 15 tahun 6 bulan hingga 16 tahun. Jadi dari data tersebut bisa diartikan bahwa memang selain zonasi, ini yang paling banyak diterima adalah mereka siswa-siswa dengan pertimbangan usia yang paling tua begitu. Nah, untuk pengaduan sendiri memang belakangan ini kita ketahui bahwa masyarakat sendiri ini cukup menuai kontra begitu ya dengan adanya pertimbangan usia pada
persyaratan ini, dan dari pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun telah menyediakan posko-posko yang tidak hanya diminta untuk langsung datang ke kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta saja, namun untuk mereka yang akan melakukan pengaduan maupun juga pertanyaan, begitu terdapat posko-posko di seluruh wilayah sesuai dengan suku dinas, hingga di sekolah-sekolah pun yang juga turut menyediakan posko-posko tersebut. Selain itu, Desti, Yaumi dan juga pemirsa, tadi dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun juga menyebutkan bahwa mereka-mereka yang tidak lolos pada seleksi awal, artinya ini seleksi zonasi maupun juga akademis awal, dan juga untuk tidak lolos pula dalam kriteria usianya, ini juga dapat mengikuti jalur prestasi per tanggal 1 Juli 2020, yang dimana jalur prestasi 1 Juli 2020 ini tidak mempertimbangkan adanya zonasi ataupun juga pertimbangan usia begitu, sehingga dari pendaftaran tanggal 1 Juli 2020 ini hanya mempertimbangkan nilai dari rapot semester 1 hingga semester 5, yakni sebanyak 20%, sedangkan untuk 5% lainnya ini adalah mereka-mereka yang menggunakan sertifikat non-akademis, sehingga memang ini bisa diartikan bahwa dari Dinas Pendidikan sendiri memberikan kuota sebanyak 25% secara total keseluruhan yang dapat digunakan kepada mereka yang tidak lolos di seleksi awal pada tanggal 25 hingga 27 Juni ini, nanti untuk dapat mendaftar kembali di 1 Juni 2020. Sementara itu tadi juga di sela-sela konferensi pers, Desti, Yaumi dan juga pemirsa, ini kami pun juga menjumpai adanya orang tua murid yang mengkritik keras begitu ya, dengan adanya statement Kepala Dinas Pendidikan yang mengatakan bahwa adanya seleksi untuk zonasi, dan orang tua murid atas nama Hotmar Sinaga ini mengatakan bahwa selama ini beliau tidak pernah mengetahui adanya seleksi zonasi, sehingga menyebut bahwa pihak dari Dinas Pendidikan ini berbohong begitu. Namun kemudian pihak dari orang tua murid ini kemudian diminta untuk meninggalkan ruangan konferensi pers begitu, dan juga berbincang langsung dengan pihak humas, karena memang selama ini untuk zonasi maupun juga usia dari pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun setelah melakukan seleksi begitu, sehingga ada ketidaksinkronan ataupun juga adanya sistem serta persyaratan yang terlewatkan dari para orang tua murid, beberapa orang tua murid ataupun juga beberapa daerah di wilayah DKI Jakarta. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Tiara Harap melaporkan langsung dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.